Selamat pagi teman-teman. Salam dari kami Loh Jinawi Farm. Pagi ini kami akan berbagi pengalaman pahit teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu kami sering singgung masalah kami membeli insek dan fungi palsu gitu ya. Nah, hari ini kita akan aplikasikan yang asli dan kita akan beritahu mana yang palsu teman-teman ya. Jadi paling tidak untuk teman-teman itu di sana udah senyum-senyum tuh. Lebih hati-hati nanti ketika membeli biar tidak terjadi seperti kami ya teman-teman ya. Jadi harapannya pohonnya sembuh, malah jadi semakin parah. Ya sebenarnya semakin parah bisa jadi karena dua kemungkinan ya teman-teman. Emang bahan yang dipakai itu memang beresiko buat pohon, atau harusnya pohon diobati tapi sama aja dibiarkan. Jadi seperti tidak ada penanganan gitu ya. Oke, kita cek ke sana ya. Ya ini ya teman-teman ya. Jadi dulu produk yang kami beli ya. Jadi kami ini berbagi tidak bermaksud apapun. Nah, jelas-jelas kami membeli produk ini karena memang kami pakai gitu ya. Nah ini dulu kami beli dari toko online teman-teman ya. Jadi kami beli toko online itu intinya harganya tidak mencurigakan teman-teman. Pikir saya itu lebih murah sedikit. Jadi makanya kami berani beli. Saat itu pohon itu lagi ada serangan kanker batang ya Bun ya. Kanker batang. Terus kita beli di sini itu kosong teman-teman. Jadi kami beli online. Setelah kami beli online, akhirnya diputuskan sekalian beli insek dan fungi beberapa tipe gitu ya. Ternyata semua palsu teman-teman. Dan itu kami aplikasikan selama 2 bulan. Kesalahan saya tidak ngecek. Jadi tahunya itu kok pohon nggak ada indikasi membaik dan sembuh, malah semakin parah gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, bisa jadi karena memang kandungannya ini memang berbahaya untuk pohon, atau memang ya seperti nggak diobati sama sekali. Nah ini yang pertama, ini kita beli merek dagang Nordok teman-teman ya. Kalau yang asli itu, yang asli mana Gun? Nih yang asli, kalau kemasan sekilas sama teman-teman ya. Nah cuman ada perbedaan warna yang agak, istilahnya coba dibersihin dikit Gun. Kan ada kemasan juga Nordok yang seperti ini teman-teman ya. Warnanya agak lebih pudar. Terus satu lagi yang membedakan teman-teman ya. Jadi dalamnya juga isinya beda teman-teman. Nah Nordok yang asli itu cenderung ke merah bata. Keluarin dikit tuh. Yang asli teman-teman ya. Nah, jadi kayak ke merah bata, agak oranye lah gitu ya. Tuh ya. Begini. Sedangkan yang palsu warnanya pink teman-teman. Nah itu kita tahu juga setelah dibuka ya. Ini udah kita diaplikasikan. Nah dulu kan ceritanya masih ada Lek Ramanu ya kan ya. Justru yang ngasih tahu saya itu Trikon ini, Mas kok warnanya kok beda ya gitu. Terus kalau saya tahunya cuman kok pohonnya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah ini setelah kita larutkan ke air teman-teman ya. Ini untuk yang asli. Udah aduk, nggak apa-apa nanti buat ngobatin kanker sekalian. Ya. Nanti untuk apa oles ke pohon yang kena kanker batang, di sana ada satu jenis pelangi. Ini nanti kalau tingkat kepekatan diatur sendiri ya teman-teman. Kalau untuk dioles nggak boleh terlalu cair. Nah ini yang palsu teman-teman. Ini apa? Malah kayak sirup kan ini. Dan kayaknya susah larut ya Gun. Kayak pasir agaan ya. Ya teman-teman ya. Tuh. Itu kayak sirup nih malahan. Kayak es. Ya. Nah ini kami oleskan kok lo kok kayak gini gitu ya. Jadi untuk teman-teman hati-hati. Nah terus yang kedua, kita ada juga seperti ini fungisida yang lain. Mereknya itu Antrakol. Nah
Cuman ini kita lagi nggak ada perbandingan sama antrakol yang asli teman-teman ya. Tapi warnanya juga berbeda. Terus tulisannya agak sedikit lebih blur ya dibandingkan dengan yang asli. Terus dulu itu ada barcode teman-teman ya. Mana barcode-nya Kun? Nah ini antrakol yang beredar di pasaran itu terakhir-terakhir itu ada barcode ya. Ini ada barcode tapi ketika kita barcode nggak ada website yang terhubung teman-teman. Terus dia itu bahannya malah seperti buka Kun. Buka aja Kun. Lebih mirip seperti dolomit CaCO3. Jadi ada airnya cuman putih ya tetap ngendep teman-teman. Ya kalau sekilas dari kamera agak mirip ya, tapi ketika dipegang teman-teman pasti kerasa lah. Terus nggak ada aroma fungisida sama sekali. Nah ini nggak ada kan Kun? Baunya nggak ada sama sekali teman-teman. Tuh. Nah begini ya. Jadi lebih kasar ya Kun ya? Lebih kasar gitu ya. Nah maka kayak tepung terigu teman-teman. Jadi intinya hati-hati. Nah yang ketiga kami beli inseknya itu Marsal ya Kun ya? Iya. Marsal ya. Jadi Marsal itu dibalik tutupnya itu palsu. Masih ada nggak Kun? Kalau sekilas mirip semua teman-teman. Tapi bagian dalam hologramnya kelihatan. Udah habis teman-teman ya. Nah kalau menurut saya lebih menyarankan teman-teman untuk beli di darat aja. Jadi beli di toko-toko terpercaya di sekitar teman-teman ya. Tapi kalau mau beli online dan ada toko yang bisa dipercaya nggak apa-apa teman-teman. Kalau ini mutlak adalah oknum ya teman-teman. Sekali lagi saya bilang bukan perihal masalah online dan di daratnya, intinya oknumnya yang tidak bisa dipercaya. Nah itu akan menjadi sebuah kerugian. Jadi waktu itu banyak pohon yang akhirnya terserang kanker batang, mungkin karena harusnya kita pencegahan juga nggak ada pencegahan teman-teman. Jadi nordok juga kan sesekali kita spray, itu kita spray juga nggak ada efek apa-apa sama sekali. Nah ini kita mau aplikasikan yang asli ini ke pohon yang terkena kanker batang di sana. Nah ini kalau yang palsu gini ngendep teman-teman ya. Nanti air yang atas itu cenderung jadi lebih seperti air biasa. Tuh ya. Jadi kayak tepung yang turun terus dia ke atas malah kayak minyak ya Gun. Agakan Gun. Oke, kita mau aplikasikan ini teman-teman ya. Yuk Gun. Ke pohon pelangi. Nah ini teman-teman ya. Jadi kemarin ciri-cirinya itu biasanya kalau di pagi hari ada basah. Oh ini coba Gun. Ini kok kayak agak basah juga ini Gun. Nah ini basah gini teman-teman ya. Nih, aduh nggak kelihatan. Ini pokoknya basah ya. Nah itu basah keluar air. Pagi gini kelihatan. Kita buka, kita lukai sekalian, dibuka secukupnya. Terus nanti dioles sama fungisida berbahan aktif tembaga. Kun ini Kun. Oh ternyata ada lagi Kun. Itu Kun sebelah sana Kun. Ini juga teman-teman nih. Nih. Ya. Oh kok susah kameranya. Agak backlight teman-teman. Ada yang ngomong ngiler, ada yang ngomong apa ya. Tuh ya. Bentar. Nah. Tuh. Kita lukai secukupnya aja. Jadi kadang-kadang memang pohon terlihat baik-baik aja teman-teman. Tapi ketika nggak kita antisipasi seperti ini, yang dikhawatirkan itu tambah banyak ya. Terus itu satu lagi. Ya. Biasanya kan mengeluarkan lendir cairan. Terus dalamnya seperti agak busuk teman-teman ya. Nah, terus kita
buka sampai di dalam kambium intinya. Nah, ini adalah pengobatannya teman-teman ya. Pengobatannya adalah seperti ini. Tapi untuk pencegahannya itu kita lakukan dengan apa? Ya kita spray fungisida secara rutin teman-teman, berkala ya intinya ya. Terus yang paling utama adalah usahakan sebisa mungkin menjaga pH tanah teman-teman. Ya ini kami maklumi ya, walaupun udah dibuat drainase sedalam ini, di atasnya pas sawah teman-teman. Dan memang curah hujannya juga masih cukup lumayan ya. Terlebih lagi kalau bisa dibilang ini pohon agak anak tiri anak pelangi ya. Jadi terus kita oles dengan fungisida berbahan aktif tembakau. Kok kayak kurang kental ya Kun? Pokoknya diatur kekentalannya ya teman-teman. Ini agak kurang kental dikit tadi nih, gara-gara tadi buat konten itu. Oh enggak ding, ternyata lumayan udah ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi waspada untuk teman-teman, sekali lagi kalau bisa cari toko-toko terpercaya baik online maupun teman-teman yang mau belanja langsung di sekitarnya. Jadi pure ini adalah kelakuan oknum gitu ya, karena masih banyak juga toko-toko online yang terpercaya. Intinya kami berbagi pengalaman ya, mudah-mudahan tidak terulang sama teman-teman. Terima kasih, selamat pagi.